Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Banyak di antara kaum muslimin yang masih belum mengerti apa itu tentang ruqyah syar'iyyah. Apa itu ruqyah syar'iyyah? Terkadang ruqyah itu suka dicampur adukan dengan ruqyah syirkiyah atau dengan ruqyah atau dengan apa namanya japi-japi dukun yang suka dilontarkan oleh para dukun ya. Jadi saya banyak yang inbox kepada saya itu bisa menerawang nggak, bahkan bisa nggak saya pengen balas dendam kepada seseorang gitu kan, bisa nggak apa namanya untuk menyakiti dengan jarak jauh, saya akan bayar berapapun harganya, yang penting dia tersakiti. Nah, ini berbahaya. Jadi perlu diperhatikan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan umumnya kepada kaum muslimin. Jadi beda ruqyah, beda dengan paranormal, dengan dukun ya. Jadi ruqyah itu beda dengan dukun, paranormal dan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ruqyah itu merupakan salah satu pengobatan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan zikir-zikir yang berasal dari Al-Quranul Karim dan zikir-zikir yang berasal dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu merupakan ruqyah. Kata Rasulullah SAW, alijiha bi kitabillah. Alijiha bi kitabillah. Obatilah dia dengan kitabullah. Jadi inti esensi dari ruqyah itu hanya menggunakan Al-Quranul Karim. Hanya menggunakan Al-Quranul Karim, tidak menggunakan apa-apa. Tidak menggunakan yang lain selain Al-Quran dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ruqyah itu tidak menggunakan khodam. Ruqyah yang syar'i, ruqyah yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan khodam, tidak menggunakan jin, tidak menggunakan sihir. Jadi kalau ada pengobatan yang menggunakan jin, mengusir jin dengan jin lagi, itu bukan ruqyah. Menghilangkan sihir dengan sihir lagi, itu bukan ruqyah. Apalagi sampai bisa menerawang. Orangnya jauh di luar kota, tapi dia bisa menerawang. Itu bukan ruqyah. Ruqyah itu tidak menggunakan unsur jin, tidak menggunakan unsur syaitan, tidak menggunakan sihir-sihir dan guna-guna dan sebagainya. Itu bukan ruqyah. Makanya para praktisi ruqyah tidak bisa menerawang. Tolong terawang dong. Ini adik saya, tolong terawang dong ibu saya. Ini ada fotonya. Nggak bisa. Yang bisa menerawang hanya dukun. Kenapa dukun bisa menerawang? Karena dukun itu dia mengobati orang itu dengan menggunakan bantuan jin. Jadi bisa mendeteksi, ya, bisa mendeteksi, bisa menerawang. Kenapa? Karena dia menggunakan bantuan jin, dia menggunakan bantuan sihir. Nah, itu bedanya. Jadi sekali lagi ruqyah itu bukan seperti paranormal, itu bukan seperti dukun. Nah, kemudian bukan seperti bukan seperti apa namanya praktisi-praktisi yang menggunakan kesyirikan, bukan. Jadi ruqyah itu hanya menggunakan kalimat-kalimat yang berasal dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain dan tidak menggunakan jin, tidak menggunakan sihir dan sebagainya. Begitu. Oleh karenanya perlu diperhatikan bahwa apa namanya ruqyah itu esensinya hanya untuk mengobati, nggak ada kaitannya untuk menyakiti orang. Nah, masa ruqyah itu, masa Rasulullah mengajarkan untuk menyakiti orang, gitu ya. Kalau ada ilmu-ilmu yang tujuannya untuk menyakiti orang, jelas itu merupakan sihir, itu merupakan sihir dan itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini penjelasannya tentang mengenai ruqyah. Kata Rasulullah SAW, "I'ridu alayya ruqakum la ba'sa bi ruqyati ma lam takun syirkan." Kata Rasulullah, perhatikanlah perlihatkanlah kepadaku ruqyah kalian, tidak ada masalah dengan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi kalau ruqyah itu di dalamnya terdapat kesyirikan, itu diharamkan, nggak boleh. Di antaranya kita membantu seseorang, mengobati seseorang dengan minta bantuan jin, dengan menggunakan ilmu sihir.
Jadi kalau menggunakan jin, menggunakan khodam, maka akan bertentangan dengan dalil tadi. Dan bahkan bertentangan dengan ayat dalam surah Al-Jin ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, kata Allah. Jadi ada sekelompok sebagian laki-laki dari jin meminta pertolongan, meminta bantuan kepada laki-laki dari bangsa jin. Jadi laki-laki dari bangsa manusia meminta pertolongan kepada laki-laki dari bangsa jin. Kata Allah, fazaduhum rahaqa. Mereka itu hanya menambahkan kesesatan. Itu diharamkan kita meminta bantuan kepada jin. Nah, boleh kita minta bantuan kepada jin, berteman dengan jin, meminta perlindungan kepada jin. Kita buat benteng pagar dengan jin, nggak boleh. Apakah Nabi mengajarkan? Enggak ya. Nabi nggak punya jin. Nabi nggak punya jin pembenteng. Nabi nggak punya jin pemagar. Nabi tidak pernah mengobati dengan jin, mengobati orang yang kerasukan, orang yang terkena gangguan jin dan sihir. Nabi tidak pernah menggunakan bantuan para jin. Nabi tidak menggunakan bantuan bangsa jin. Justru Nabi itu mendakwahi mereka. Nabi itu mendakwahi mereka. Jadi itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.